Kayak apa tim Masuk Pak, buka masker. Enggak ada model apa sih Pak, agak udah keras gitu. cari Masnya 442 atau 235 nih apa semua jajar ya? Biasa aja terus. Enggak kayak pemain bola Biasa aja terus. Jempol ya, jempol. si Flora kita nih. Iya. Benar gaya. Lagi. Jangan lah. Nah, gimana tuh? Cuma ekspresi Kita mulai dengan hal yang sederhana. Kalau sudah tahu silakan bermain, kalau perlu nikmati aja. Oke, ini clue-nya Bapak Ibu harus ikut. Kalau nggak ikut nanti nggak paham. Saya pernah mainkan game ini pertama kali sekitar 12 tahun lalu. Ya, di sekolah lama saya di Chandra Kumala dengan kelas 3 SD. Saya 7 tahun di SD, 6 tahun di SMP SMA. Jadi cukup Pak ya. 7 tahun di SD Bapak? 7 tahun di SD Pak. Untuk Biasanya pertama saya di kelas 3 SD. Biasanya 6 Pak. Ini kayak Samsung nih. Lisa kayak gini ya. Kayak merasa kenapa bersama orang-orang ini. Aku siap. Wih. Bagus. Ya. Nanti Pak Ridho ini kasih kepala bagus Pak ya. Paling ganteng Pak. Kok terbalik? Udah kan di servis Pak. Tenang aja. Servis full. Servisnya apa Bu? Apakah dia backhand atau forehand Hah? Bu? Servisnya backhand. Boleh. Ya atas. Diri kita sebagai guru penggerak, saya akan pilih salah satunya, yaitu sebenarnya saya minat dengan Pak Rom. Nggak kebaca. Tapi terlalu kecil. Dari tadi dicoba baca Iya. apa tulisannya ini Pak? Oke, saya akan baca salah satunya, yaitu bagaimana mempersiapkan atau mendesain pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar efektif. Lagi Bu, tangannya Bu. Oke. Yaitu mempersiapkan mendesain pembelajaran. Yang kedua itu menciptakan lingkungan belajar efektif, memotivasi siswa, mengembangkan potensi siswa, dan memaksimalkan tujuan pembelajaran. Itu apa yang perlu kita ketahui untuk mengembangkan diri. Bu, apa yang nampak saya? bisa kita kerjakan Bu? Yang bisa dikerjakan di sini salah satunya itu mengaplikasikan konsep pemikiran KHD dalam memberikan pengajaran kepada siswa atau mengimbaskan apa yang telah dipelajari dengan teman atau rekan sejawat. Itu salah satu. Terima kasih Bu. Pertama tentang apa yang perlu kita ketahui untuk mengembangkan diri kita sebagai guru penggerak. Di sini saya pilih yang paling bawah ini. Kelebihan dan kekurangan kita. Jadi kita harus tahu tentang kelebihan dan kekurangan kita juga. Karena kalau kita udah tahu, kita mungkin bisa mengembangkannya. Terus tentang setelah kita tahu ini, setelah kita mengetahui itu, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan melakukan kegiatan positif, selanjutnya melakukan pengembangan diri dan menggali kreativitas. Begitu Pak. Hal yang baru tentunya. Kemudian berpihak pada murid. Nah, ini sudah kita awali dengan lokakarya 0, artinya dengan hal adanya contoh daripada ini mengenai merdeka belajar. Nah, kesemuanya ini yang saya kemukakan ini tujuannya itu, sasaran itu bagaimana menciptakan suatu pelajar yang Pancasila. Jadi bukan anak TK pun hafal itu sila-sila Pancasila itu. Tapi bagaimana sih kita untuk menerapkan pelajar Pancasila yang memang benar-benar dia itu menciptakan nasionalisme dalam dirinya. Nah, kemudian kemudian ini dari pelajar Pancasila mengarah kepada tujuannya merdeka belajar. Terima kasih. Jika Bapak Ibu ada saran atau masukan, boleh Ibu? Ya silakan. Ini nggak dendam Ibu ya? Boleh Ibu? Terima kasih atas pemaparannya. Nah, saya ingin mau tanya. Ya. Nah, ini ada rancangan, ada aksi. Gimana kalau dalam eksekusinya itu gagal? Nah, maksudnya atau ada hambatan. Bagaimana cara Ibu dan tim untuk menyikapi? Nah, misalnya kan Ibu ini ada kompetensi. Nah, Ibu rancang ini, Ibu laksanakan. Ternyata ada hambatan atau halangan dan ternyata gagal. Gimana Bu tanggapan Ibu? Menangis.
kasih Bu atas pertanyaannya. Saya coba menjawab. Ya mungkin kalau ada punya ide baru lagi, kita bisa menambahkannya Bu ya. Namanya kita berdiskusi di sini. Itu fungsinya reflektif di sini. Dia kita kalau fungsinya reflektif berarti kita jika kita pada titik gagal, berarti kita harus mencari model ataupun gimana caranya supaya tujuan kita itu berhasil. Mungkin kita bisa mengadakan diskusi dengan teman sejawat, pimpinan, kepala sekolah, bahkan kita bisa berbicara atau diskusi dengan pengawas sekolah yang lebih tinggi lagi untuk memecahkan masalah yang ada. Mungkin dari situ kita akan bisa menghasilkan informasi atau untuk mengubah model pembelajaran atau yang tidak berhasil tadi. Mungkin di situ Ibu. Ada lagi Pak Ibu? Oke, kalau tidak ada saya nambah sedikit. Ibu Ruth, ada 2 tipe kegagalan Bu yang saya tahu. Yang pertama learning by problem. Itu kita sok-sokan merancang tanpa ada literasi yang kuat. Itu kita hindari. Janganlah kita pemimpin pembelajaran di sekolah membuat satu hal yang baru tapi kurang baca literasi yang terpercaya. Yang kedua, learning by applying. Bedanya, kita sudah baca sumbernya, sudah baca diskusi dengan orang-orang semuanya, tapi masih gagal. Bareng-bareng semuanya. Look into your heart, you will find the sun.